teman-teman, selamat datang di channel Megawati Hendra. Kali ini saya akan membahas 4 kebiasaan yang dapat merusak pernikahan. Jika Anda pernah melakukan ini, jangan sepelekan hal ini, walaupun terlihatnya seperti sepele. Nah, saya ingin katakan bahwa stop dan please jangan lakukan 4 hal ini. Yaitu apa? 1. Criticism, yaitu kritik terhadap pribadi pasangan. Siapa sih yang gak jengkel dengan perbuatan pasangan kita, dengan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita secara tidak sadar telah menyerang kepribadiannya mereka. Contohnya nih, ketika kita merasa kelelahan dan kita secara tidak sengaja mengatakan bahwa ya ampun, kamu kok selalu meninggalkan piring kotor sih? Kamu tuh jorok, nggak peka deh. Kritik ini secara nggak sengaja kita memberikan label negatif pada pasangan kita. Dan ini akan melukai perasaan pasangan kita dan dapat merusak hubungan suami istri. Cobalah kita mengganti komunikasi dengan lebih fokus dan lebih berempati pada pasangan. Contohnya ya, sayang, akhir-akhir ini aku sedang kelelahan mengurus anak kita. Cobalah bantu aku membersihkan piring-piring kotor di dapur. Nah, sebenarnya 2 contoh tadi, yang satu mengkritik, yang satu meminta tolong. Sama-sama bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Dan komunikasi tersebut dapat kita pilih, yang satu mengkritik atau satu minta tolong. 2. Contempt, artinya menghina atau hinaan. Menghina ini muncul dalam sebuah hubungan ketika kita sebagai pasangan merasa lebih baik daripada pasangan kita. Menghina ini dapat merusak hubungan suami istri. Karena ketika kita menghina, kita telah melupakan semua perbuatannya, yang kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan kepada kita. Kita telah melupakan semuanya itu dengan menghina. Contoh menghina pasangan adalah dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Misalnya, bodoh, gila, ataupun kata-kata kebun binatang. Nah, itu sangat menghina. Penghinaan ini dapat merusak hubungan suami istri karena ini dia merasa pasangan sangat tidak dihargai, merasa terluka, dan bisa menjadi dendam. 3. Defensiveness itu apa? Adalah sikap mempertahankan diri. Wajar saja ketika kita disakiti atau dihina atau dikritik, kita mempertahankan diri karena kita merasa kita dilukai secara kepribadian kita. Nah, sikap mempertahankan diri ini tidak baik, tidak akan menyelesaikan konflik atau masalah dalam rumah tangga kita, karena kita berusaha membela diri kita, padahal kita harusnya memperbaiki tingkah laku kita. Sikap mempertahankan diri menjadi sesuatu yang buruk dalam suatu hubungan, karena kita berusaha membela diri kita, bukannya memperbaiki tingkah laku kita. Dan ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Sikap mempertahankan diri itu adalah kita karena merasa diserang, dikritik, dilukai. Karena kita tetap ingin dihargai dan dihormati oleh pasangan. Contohnya nih, misalnya masalah piring kotor tadi. Jangan ngomong soal cuci piring kotor aja. Sana tuh bersihkan kamar kita juga berantakan.
Nah, ini tidak menyelesaikan masalah karena kita malah melemparkan masalah ke pasangan kita. Jadinya bukan win-win solution, malahannya lose-lose. Dan ini tidak baik buat hubungan suami istri. Yang keempat, stonewalling, membangun tembok emosi. Nah, jika pasangan kita sering dikritik, dihina secara terus-menerus, dan kita melakukan hubungan komunikasi begitu secara terus-menerus dan berangsur-angsur lama, maka suami dan istri akan membangun yang namanya tembok emosi. Apakah tembok emosi? Tembok emosi artinya saling menutup diri, di mana suami dan istri saling menutup diri. Mereka tidak lagi mau bercerita. Mereka pasti mengatakan, buat apa aku cerita sama dia? Toh juga nanti buntut-buntutnya aku dikritik dan dihina. Nah, jika stonewalling ini terjadi, yaitu membangun tembok emosi, maka seorang suami dan istri sudah menjadi tidak sehat secara emosi. Artinya mereka masih hidup bersama, masih bercakap-cakap, masih makan bersama, tapi tidak lagi ngomong dari hati ke hati. Dan ini akan menutup menutup kemungkinan pasangan untuk curhat dalam hal lain, dalam sisi pekerjaan, dalam sisi kehidupan, dan ini akan menjadi pasangan suami istri berubah menjadi dingin. Apakah tanda-tandanya pasangan suami istri telah membangun tembok emosi? Yaitu ketika percakapan tidak lagi dari hati ke hati. Mereka tidak lagi membicarakan masalah, tidak lagi saling mendengarkan. Nah, keempat hal tadi adalah menjadi alarm dalam sebuah pernikahan. Ketika kita masih melakukan hal itu, dan kita akan menjadi alarm, alert buat kita semua bahwa hal ini dapat merusak sebuah pernikahan atau hubungan suami istri. Please, jangan lakukan 4 hal di atas. Kunci dari rumah tangga yang bahagia adalah suami istri seperti sahabat. Persahabatan adalah hubungan suami istri yang bahagia. Terima kasih, semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dari semua yang tadi saya bahas tentang 4 hal yang dapat merusak hubungan pernikahan adalah saya dapat dari buku The Great Marriage.